Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Bunga Dewanti dengan NIM 2310111053. Saya dari kelas A1 Manajemen. Berikut jawaban UAS Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. 1A. Syarat keberhasilan wirausaha koperasi antara lain: yang pertama, anggota tidak hanya sebagai pemilik tetapi juga sebagai pengguna jasa koperasi. Yang kedua, pengelola koperasi harus dilakukan secara accountable dan terbuka agar menumbuhkan rasa percaya anggota. Yang ketiga, modal berasal dari simpanan anggota, pengelolaan usaha yang sehat. Yang keempat, pengurus harus inovatif, berani mengambil peluang, dan mampu membaca pasar. Contoh hasil observasi koperasi yang saya observasi yaitu koperasi simpan pinjam atau KSP yang berkembang di daerah perkotaan biasanya lebih berhasil dikarenakan fokus pada kebutuhan anggotanya itu sendiri, seperti pinjaman modal usaha kecil dengan bunga yang rendah, kemudian pelayanan cepat, serta pengelolaan keuangan yang transparan. Anggota merasa terbantu dan loyal sehingga koperasi itu terus berkembang. Kemudian jawaban yang B adalah beberapa penyebab kegagalan koperasi antara lain: yang pertama, rendahnya partisipasi dan kesadaran anggota itu sendiri. Yang kedua, manajemen yang tidak profesional. Yang ketiga, penyalahgunaan dana koperasi. Yang keempat, kurangnya inovasi usaha. Dan yang kelima, ketergantungan pada bantuan pemerintah tanpa kemandirian. Kemudian jawaban 2A yaitu UMKM memiliki peran yang sangat penting antara lain: yang pertama, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, menjadi penggerak ekonomi daerah. Yang keempat, meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kelima, menjadi penopang perekonomian nasional saat krisis. Kemudian jawaban yang B, koperasi dan UMKM memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, modalnya yang relatif kecil dan mudah didirikan. Yang kedua, pengelolaannya lebih sederhana. Yang ketiga, berorientasi pada kesejahteraan anggota atau koperasi. Yang keempat, fleksibel dan cepat beradaptasi dengan pasar. Yang kelima, hubungan kerja lebih kekeluargaan, sedangkan PT atau CV umumnya berorientasi pada keuntungan semata dan membutuhkan modal serta struktur organisasi yang lebih kompleks. Kemudian jawaban 2C, permasalahan utama UMKM meliputi keterbatasan modal dan akses. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan manajemen dan pemasaran. Yang ketiga, rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Yang keempat, persaingan dengan produk impor. Yang kelima, keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, strategi penguatan koperasi dan UMKM antara lain: yang pertama, penguatan permodalan. Contohnya akses kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM. Kemudian peningkatan kualitas SDM. Contohnya pelatihan kewirausahaan dan manajemen koperasi. Yang ketiga, digitalisasi usaha. Contohnya UMKM memanfaatkan marketplace dan media sosial. Yang keempat, penguatan kelembagaan koperasi. Contohnya, penerapan sistem akuntansi koperasi berbasis digital. Yang kelima, kemitraan usaha. Contohnya adalah UMKM bermitra dengan perusahaan besar ataupun BUMN. Selanjutnya ada 4A, tujuan penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan. Yang pertama, menilai tingkat kesehatan dan kinerja koperasi. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, menjadi dasar pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Kemudian B, ada prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia yang meliputi kesehatan keuangan, manajemen dan tata kelola, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi anggota, keberlanjutan usaha koperasi. Kemudian yang jawaban C adalah contoh koperasi yang telah dinilai dengan metode pemeringkatan, yaitu Koperasi Kredit atau CU Sauran Sibarung, Kabupaten Toraja Utara. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang telah dinilai kesehatannya melalui metode pemeringkatan koperasi oleh instansi terkait ataupun Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi dan UMKM. Dalam hasil penilaian, koperasi ini memperoleh predikat sehat. Pemeringkatan koperasi dilakukan dengan menilai beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, permodalan.
CU Sauran Sibarung memiliki modal sendiri yang kuat, berasal dari simpanan pokoknya, simpanan wajib, dan dana cadangan. Hal ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menopang kegiatan usahanya secara mandiri. Yang kedua, kualitas aset produktif. Tingkat pinjaman bermasalah atau non-performing loan atau NPL relatif rendah karena koperasi menerapkan seleksi anggota peminjam dan sistem pengawasan yang baik. Hal ini menunjukkan pengelolaan resiko kredit yang sehat. Kemudian yang ketiga, ada manajemen dan tata kelola koperasi dikelola secara profesional, memiliki pengurus dan pengawas yang aktif, serta melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota. Yang keempat ada likuiditas. Koperasi ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan simpanan anggota dan pencairan pinjaman sehingga kepercayaan anggota tetap terjaga. Yang kelima, kemandirian dan pertumbuhan. CU Sauran Sibarung tidak bergantung penuh pada bantuan eksternal, namun mampu mengembangkan usaha dari modal dan partisipasi anggotanya itu sendiri. Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, koperasi ini dinilai layak dan sehat untuk dikembangkan serta dipercaya oleh anggotanya sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.